hasil rilis tadi, kebetulan kami sampai itu udah terlambat ya, karena memang yang pertama yang akan kami sampaikan adalah kami rilis hari ini tidak diberitahu oleh Polda Jabar, tidak ada informasi apapun perihal rilis yang akan dilakukan hari ini, padahal kami ini adalah kuasa hukum dari almarhum keluarga Vina. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jika bertanya hasilnya, ya hasilnya tentunya teman-teman juga sudah tahu bahwa hari ini menetapkan Peggy alias Peron, Peggy Irawan ya, Peggy Setiawan apa ya? Peggy Setiawan alias Peron, alias Robi Irawan itu sudah ditetapkan sebagai tersangka atau DPO yang selama ini dicari oleh kepolisian. Jadi ini mungkin saya cerita sedikit lah ya. Semenjak saat kami sudah diberikan kuasa secara resmi oleh keluarga Vina, tentunya kami langsung berkoordinasi dengan pihak Polda Jabar. Namun di hari pertama kan sudah ada komunikasi ya, teman-teman juga kan tahu kita Pak Hotman teleponan langsung. Tapi komunikasi selanjutnya kami tidak mendapatkan apa-apa. Selalu dilempar dari penyidik, dilempar ke Kasubdit coba ditelepon tidak ada jawaban, kemudian kami coba menghubungi Pak Dir, sama juga tidak ada jawaban. Sampai hari ini tidak ada pemberitahuan apapun kepada kami. Oleh karenanya kami berinisiatif untuk datang ke Polda Jabar, itu pun atas informasi teman-teman media. Jadi Pak Hotman informasi ke kami kalau hari ini akan diadakan press release perihal penetapan hasil penangkapan kemarin. Begitu. Jadi tidak ada undangan resmi dari Polda. Padahal kami ini kuasa hukum dari keluarga almarhum Vina. Oke. Jadi hari ini ada hal yang membahagiakan tentunya, dan ada juga hal yang membuat kami kecewa. Hal yang membahagiakannya adalah Polri sudah bisa memastikan bahwa pelaku yang ditangkap adalah salah satu DPO. Tentunya kami sebagai korban merasa senang, merasa ada angin baru lah, energi baru atas tertangkapnya pelaku tersebut. Namun ada hal juga yang membuat kami kecewa adalah kenapa Polda menyatakan bahwa 2 DPO tersebut itu tidak ada alias fiktif. Oke, kita bahas perihal itu tadi ya. Jadi memang di dalam amar putusan ya, amar putusan ini bacakan Tan. Saya bacakan, ada beberapa barang bukti, singkatnya, semua barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada penyidik Reskrim Polda Jabar untuk dipergunakan dalam perkara lain, yaitu atas nama Saudara Andi, Saudara Dani, Saudara Peggy alias Perong. Jelas ini. Jadi, ada putusannya. Jadi di dalam amar putusan ini sudah jelas dalam kurung sebagai DPO. Sebagai DPO yang harus dicari. Jadi pertanyaannya, siapa yang paling bertanggung jawab atas kematian Vina dan Eki kalau 2 DPO itu dihilangkan? Apakah serta-merta kami selaku kuasa hukum percaya begitu saja? Ayo, apakah kami harus tinggal diam? Berarti selama ini tentunya yang harusnya bekerja adalah siapa? Kejaksaan. Nah, betul. Sudah tahu kan? Gitu. Jadi kami tidak mau tahu, kami tahunya yang berdasarkan keputusan itu ada 2 nama lagi yang harus dicari. Ya, sekarang gini, kalau ini ditiadakan, harus bisa kepolisian menjelaskan fakta persidangan saat itu. Tentunya kan dakwaan itu kan berdasarkan isi BAP, ya kan? BAP, kemudian ada dakwaan, kemudian ada tuntutan, barulah putusan. Berarti kan selama ini patut diduga ada ketidakjujuran di dalam persidangan. Fakta persidangan benar ya? Betul. Benar. Bagaimana coba kalau produk hukum saja dikatakan fiktif? Nah, berarti kesaksian mereka patut dipertanyakan dong. Dan dikaji ulang, berarti harus ada persidangan ulang. Kalau begitu. Tadi diduga ada mafia hukumnya atau gimana? Maksudnya yang bilang mafia hukum diduga ada mafia. Tidak ada mafia hukum. Bukan, saya tidak pernah mengatakan ada mafia hukum ya. Kami hanya memperjelas
bahwa di dalam putusan tersebut sudah tertuang 3 nama DPO. Ntar ada motor. Oke. Ada 3 nama DPO. Tetapi saat ini dinyatakan oleh Polda Jabar 2 nama tersebut hilang. Nah, bagaimana coba tanggapan kawan-kawan? Berarti semua fakta persidangan itu dianggap tidak sah dong. Sumir dong. Sumir. Kan artinya dalam proses hukumnya Ya. pengadilan sebelumnya adalah bisa dipastikan tidak sah kan harusnya kan. Karena Iya. ternyata fakta-fakta Ada yang PMH. ternyata tidak sesuai dengan apa yang Iya, ditulis oleh betul. Polda gitu. Nah, kuasa hukum sendiri dari keluarga Vina, apakah nanti mendesak pihak kepolisian Tentu. ataupun dari pihak kejaksaan sendiri atau pihak pengadilan? Siapa yang bertanggung jawab? Pengadilan ulang gitu. Jadi kami tidak akan mungkin berbicara atau mendesak, pasti itu sudah pasti, karena memang kamilah orang yang mengerti dalam proses hukum, ya kan, pasti. Cuman kami kembali lagi bertanya, siapa yang paling bertanggung jawab atas kematian ini? Coba, kalau 2 DPO itu dihilangkan, kami sangat mempercayai kinerja Polri. Salah kalau kami bilang kami tidak percaya. Kepada siapa lagi kita akan mengadu kalau Polri aja kita sudah tidak bisa percaya. Saya percaya, kami ini semua tim hukum, Pak Hotman juga percaya. Cuma pertanyaannya, kalau ada perubahan secara sepihak ini ya saya katakan tidak melalui persidangan ya, apakah ini bisa menjadi acuan, kemudian apakah ini akan memperbaiki sistem hukum? Kalau saja putusan pengadilan itu sudah dibelok-belokkan begini. Iya. Begitu. Ada Sintan atau yang pertama? Ya. Selain 2 yang hilang DPO juga tadi kan yang ditangkap tadi mengaku bahwa dirinya bukan seorang pelaku. Gimana nih? Sampaikan nanti. Oh ya, itu hak dia saja, mau dia mengaku bukan sebagai pelaku atau rela dihukum mati, itu hak dia. Nanti biar kuasa hukumnya yang memberikan pembelaan terhadap dia. Kalau masalah bersalah atau tidak, kita yakinkan dia adalah Peggy yang seperti keyakinan pada persidangan hari ini. Tapi kan sebelumnya tersiar kabar bahwa di media bahwa dia adalah salah seorang pejabat. Tapi maaf nih, bukan mendiskreditkan, tapi dia ada Gimana? pekerjaannya berbeda dengan Kami tidak mau membahas perihal Ranah anak itu, pejabat bukan ya. ranah itu. Karena kami tidak melakukan proses penyelidikan ataupun proses pencarian. Iya. Jadi nggak mau juga kami dikait-kaitkan dengan ini. Jangan sampai nanti kami perang dengan masyarakat, gitu. Jadi cukuplah kepolisian yang memproses dan mencari bukti-bukti. Tetapi seharusnya karena ini sudah terjadinya produk hukum, Ya. berarti kan yang harus bersinergi kejaksaan dengan Polisi ya. kepolisian dalam hal ini. Jangan juga kami yang diadu dengan masyarakat. Orang kami di sini korban loh. Tapi terkait hal itu sendiri Kak, maksudnya bukan mengadu dengan masyarakat, tapi kan akhirnya sebagai kuasa hukum dari pihak korban, mungkin ada nggak sih maksudnya tindakan untuk mencoba cross check kebenaran itu sendiri loh Kak? Soalnya kan emang yang mencoba untuk mencari tahu gitu loh, walaupun dilakukan atau enggaknya. Nah, Sekarang kan gini, semua prosesnya kan ini yang menyelidiki itu kan pihak kepolisian. Tentu kita nggak bisa bertanya kemana-mana lagi selain ke pihak kepolisian. Sampai hari ini pun saya dan tim datang ke sana untuk menanyakan perihal hal tersebut. Prosesnya seperti apa sampai ada press release hari ini menyatakan bahwa 2 DPO itu dianggap fiktif. Kami menanyakan tapi kami tidak diberikan akses. Nah, itu yang menjadi lagi tanda tanya lagi kepada kita, ada apa? Harusnya pihak kepolisian itu membuka jalur akses, memberikan seluruh informasi secara jelas dan detail kepada kami. Kami pihak korban tidak mungkin kami setuju ada 3 DPO lalu dihilangkan, tidak mungkin. Jadi kita bertanya, apakah amar putusan itu betul atau tidak? Seperti itu. Kenapa bisa jadi ada 1 DPO saja, 2 DPO-nya hilang? Bagaimana ceritanya? Itu kami mau menanyakan hari ini, tapi aksesnya ditutup. apa yang membuat mereka melakukan penutupan akses? Saya tidak tahu. Yang Ya, jelas ini tadi yang saya katakan. Dari mulai kami memperkenalkan diri sebagai kuasa hukum 10 tidak hari. ditanggapi.
Dari mulai kami mencoba menanyakan dan mencoba untuk menghadap, tidak ditanggapi. Sampai hari ini pun terjadinya press release kami tidak diberitahu. Sampai kami datang tadi dengan Inisiatif terburu-buru dengan inisiatif sendiri mencoba komunikasi juga tidak ditemui dengan alasan jangan mendadak. Kan ini lucu, kok mendadak? Seharusnya mendadak tuh siapa? Yang mendadak tuh ya mereka. Kenapa tidak beritahu kami? Kenapa tiba-tiba ada press release? Nah, harusnya kan informasi disampaikan. Oke, seharusnya teman-teman kepolisian jangan terlalu cepat memutuskan bahwa ini adalah tidak ada dua DPO fiktif. Tanyakan dulu. Oke, kalian punya wewenang terhadap pemeriksaan, terhadap penyelidikan. Tapi tanyakan dulu kepada kami apa saja, kita bisa discuss dong alasan-alasan itu. Berarti ini kan ada PMH-nya di dalam putusan itu. Bukan tidak mungkin para terpidana melakukan gugatan loh. Mereka bisa melakukan gugatan. Ya, tapi tepatnya mungkin ya ini lebih ke blunder Akhirnya antara penyidikan, tuntutan, putusan sehingga keluar DPO. Tapi kenapa statement dari kepolisian tiba-tiba DPO ini tidak ada? Itu kan pertanyaan besar. Seharusnya ya kawan-kawan media bisa uber dong ke sana, pertanyaan seperti apa, jawabannya seperti apa. Jangan terlalu fokus ke kami juga gitu kan. Mungkin sebagai tambahan seperti ini ya, sebagai tambahan ya, perlu rekan-rekan wartawan untuk meminta klarifikasi kepada kejaksaan sepertinya seperti itu. Ya. Kenapa? Karena menurut kami bahwa dengan adanya 3 DPO berdasarkan putusan, namun hari ini polisi mengatakan bahwa ini tidak ada, maksudnya hanya 1 dan 2 tidak ada, itu berarti sama saja polisi mengatakan bahwa kerja penyidikan di tingkat penuntutan itu tidak maksimal. Begitu juga dengan kepolisian. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa serangkaian tuntutan yang ada itu karena berdasarkan berita acara di penyidikan. Nah, lalu kenapa hari ini polisi mengatakan bahwa ini karena mereka mungkin diintimidasi atau seperti apa, lalu itu hanya pernyataan yang kemudian yang tadi saya bilang kayak ibaratnya lempar tai ke kejaksaan. nah seperti itulah, makanya menurut kami bahwa Iya, hal yang paling tepat adalah Bahasanya. rekan-rekan wartawan harus meminta klarifikasi kepada kejaksaan yang menuntut perkara tersebut, yang memegang perkara tersebut. Mungkin kalau dari kami seperti itu. Satu lagi tambahan boleh nggak? Iya. Terkait 2 DPW yang setelah ditiadakan oleh pihak kepolisian, apa dari pihak tim kuasa hukum ini mendesak agar pihak kepolisian tetap mencari 2 DPO tersebut atau seperti apa ya? Iya, berdasarkan putusan. Ya berdasarkan putusan kami akan tetap tegas bahwa 2 DPO berdasarkan putusan itu kami yakin bahwa itu ada. Jadi agar tetap dicari begitu ya? Harus dan wajib dicari. Itu kan udah produk hukum. Iya. Dan dengan adanya tadi presiden, tanggapan keluarga Vina sendiri seperti apa? Jelas kecewa. Jelas kecewa. Tadi mereka sempat telepon saya. Dia kaget terhadap statement dari Polda. Loh Bu, kok cuma 1? Tapi saya coba menenangkan bahwa sabar. Saya yakin ini kepolisian hanya meminta waktu mungkin ya. Saya coba menenangkan mereka dan saya katakan kami akan coba berkoordinasi, coba kami rapatkan dulu dengan Pak Hotman perihal hilangnya 2 DPO ini, dan tentunya ini menjadi PR besar lagi. Akhirnya bukan hanya kepolisian tapi kejaksaan. Ya. Kenapa juga kejaksaan tidak bekerja selama ini? Pertanggungjawaban atas amar putusan seperti itu. Kemudian